keluarga besar saya juga banyak yang jadi romo juga, terus jadi suster juga gitu. Tapi ada satu di ayat di Matius 17 ayat 20 sampai 21 tuh. Itu saya belum paham Romo maksudnya. Kita baca dulu. Oh ya, Matius baik. 17, 20, 21. Iya. 17 ayat 20 sampai 21. Ia berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. yang kau tidak mengerti di sini, ketika imanmu sebesar biji sesawi. Ya, maksudnya iman yang seperti apa tuh maksudnya itu Romo? Iya, saya mengerti. Sekarang penting sekali memahami iman sebesar biji sesawi. Sekarang kita tanya dulu, iman itu timbul dari mana? Oke? Ya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Irlin, tadi sekarang Irlin. Oke. Ratu kau siap Ibrani 11. Oke. Jadi, ya, Irlin. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Bagaimana engkau bisa dengar? Dengar firman. Tapi bagaimana supaya engkau bisa dengar? Turun ke ayat 15. 14. 13. Turun ke 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sekarang pertanyaan saya, cukup. Jika tidak diutus, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran tentang firman Tuhan. Engkau bisa mengerti itu sampai di situ dulu, oke? Berarti tanpa pemberitaan firman, engkau tidak bisa sampai kepada memahami apa itu iman. Oke. Sekarang bukan persoalan di iman lagi. Jadi persoalan dari mana datangnya iman, yaitu dari pendengaran Romo. Pendengaran oleh pemberitaan Injil atau firman. Sekarang kita buktikan. Ratu bantu dulu sebelum engkau tadi definisi iman. Kita kembali lagi kepada firman itu seperti apa. Tapi yang kau ambil tadi adalah seperti biji sesawi, oke? Yang kecil. Sekarang kita lihat di sini Yesus sendiri membandingkan firman itu seperti apa. Di dalam Lukas 8 ayat ke-11, bisa dibaca dari ayat 3, tapi kita langsung ke 11. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tahan dulu. Biji sesawi itu, benih itu, bibit itu adalah firman Allah. Sekarang firman ini yang menimbulkan iman itu tergantung tempat di mana disemai. Yang jatuh di pinggir jalan itu, saya lanjut ya Romo. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Sekarang ayat ke-14, langsung cepat-cepat. Ada 3 hal yang membuat benih firman yang menimbulkan imanmu tidak bisa bertumbuh.
Yang pertama tadi seperti yang jatuh di jalan dan setan datang ambil. Karena setan tidak mau kamu selamat. Yang kedua, Yang jatuh langsung ke dalam ayat yang ke-14, oke. Ya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Sekarang, bagaimana engkau bisa berjuang agar benih imanmu yang timbul dari firman itu, benih biji sawi tadi, bisa tumbuh baik kalau engkau menyiapkan tempatnya baik-baik. Ayat 15. Yang jatuh di tanah, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Lanjut. Iya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutup. Pelita. Sudah, sebagai firman juga pelita. Tapi di sini, jadi sekarang kau bilang, kalau itu bagaimana biji sesawi yang kecil itu dia bisa jadi pohon yang besar? Pavel, bisa mengerti? Iya, bisa. Ketika engkau tanam benih biji sesawi itu, engkau tanam di tempat yang subur, tetapi juga akan tumbuh apa? Kalau engkau tanam jagung, apa yang tumbuh di benih jagung yang mulai tumbuh itu? Apa yang tumbuh juga? Rumput liar. Iya, rumput-rumput sekitar liar. Ya. Apakah dengan tumbuhnya rumput liar engkau tinggalkan kebun jagungmu? Tidak. Apa yang kau buat? Kau harus bersihkan, kau harus pupukkan, kau harus siram. Ya. Engkau boleh tanam benih sebesar biji sesawi, tetapi di tanah hidupmu engkau tidak siram, engkau tidak pupuk, engkau tidak hilangkan atau cabut rumput-rumput liar. Ini seperti orang Katolik bilang dia beriman, tidak pergi misa, tidak terima Kristus, tidak buat sakramen, tidak belajar kitab suci, tidak mengasihi, tidak apa semuanya itu. Maka jadi penghambat dalam pengertian tumbuhnya benih itu. Oke, sekarang baru kita masuk ke dalam definisi iman. Erlin, Ibrani 11, apa itu iman? Ibrani 11. Mulai dari 1. Ibrani 11 itu definisi iman, teman-teman. Kalau kalian mau tahu apa itu iman, baca di situ. Halo, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahan dulu. Dasar dari segala sesuatu. Pasal, karena itu Yesus mengkomparasi iman dalam dua pengertian, benih dan fundasi. Benih, karena ketika kita tanam benih, apa yang keluar pertama, Pavel? Akar atau tunas? Akar dulu. Akar, karena itu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau akarnya kuat, maka pohon yang akan menghasilkan buah itu kuat juga, karena siapa yang menyanggah pohon? Sebab oleh imanlah. No. Belum. Siapa yang menyanggah pohon? Pasel. Siapa yang memberikan kekuatan kepada pohon supaya jangan tumbang? Yang keluar pertama tadi kok. Iya, akar. Akar menjadi fondasi. Ya. Oke, Yesus juga bilang, dirikan rumahmu di atas pasir atau di atas batu. Di atas batu. Batu itu ada di luar rumah atau di dalam tanah? Di dalam tanah. Batu apa yang memberi kekuatan kepada rumah itu? Apa yang tersembunyi? Yang tersimpan di dalam. Dirikanlah rumahmu di atas batu. Datang badai tidak akan bisa merobohkannya.
Iya, iya. Karena itu fondasi, dasar dari semuanya. Lanjut, Erlin. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke, sekarang bagaimana iman itu bisa punya efektivitas dalam hidupmu? Oke, Santo Paulus hebat sekali. Santo Paulus dia omong tentang ketiga keutamaan kekristenan di dalam 1 Korintus 3. Definisi iman itu panjang sekali di bab 11 Ibrani, kau bisa baca sendiri, Pavel. Sekarang di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-13 ada 3 keutamaan kekristenan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih. Ayat 2. Sekalipun, Erlin, engkau siap Galatia 5 ayat 6. ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Karena itu Galatia 5 ayat 6, iman itu hanya dikerjakan oleh apa? Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih, Pavel. Iya. Motor yang menggerakkan iman itu apa di sini? Ingat, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Motor penggerak yang menggerakkan iman apa di sini? Kasih itu sendiri, Romo. Kasih itu sendiri. Karena itu dalam Yakobus 2 ayat 22, Santo Yakobus menjelaskan ini. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pavel, apa yang menyempurnakan imanmu? Kasih. Tanpa kasih perbuatan itu imanmu tidak Sempurna. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Mulai dari ayat 1 dibaca. Jadi saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada... Tahan dulu, buat jawab dulu. Jangan sampai saya minum air ini, kalian bilang saya minum air kehidupan seperti pendeta Melato. Lanjut. Lanjut. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, jangan... Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, larangan berikut, koma, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Lanjut, cara memandang muka di sini nih. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini.
Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah ini saudara-saudariku. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Kamu menghina orang miskin. Suku-suku kalian pencilkan ke sana. Angkat mereka dari tanah mereka di Papua, di Kalimantan, Dayak, Amsat. Kamu hilangkan mereka punya hak atas tanahnya. Lanjut ayatnya. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Lanjut. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Lanjut. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tahan dulu di situ, Erlin. Tahan dari situ. Yakobus mengulangi pernyataan Yesus Matius 22 ayat 39. Erlin Matius 22 ayat 39. Matius. Yakobus mengulangi pernyataan Yesus hukum kedua di situ. Matius 22 Ayat 39. Ayat 39. Inilah hukum yang kedua. dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kembali, Ratu, ayat berikutnya. Kalau kamu memandang muka, kamu berdosa. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kalau kamu memilih orang kaya dan penindas dan mengasingkan orang-orang asli dari sukunya, dari tanahnya, kamu berdosa. Baca kembali ayat itu. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Pelanggaran kepada hukum kedua dalam Matius 22 ayat 39. Dibaca ulang, Erlen. Itulah dan hukum yang kedua yang kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Erlen, kau punya sinyal kau patah-patah. Dan inilah hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baca kembali ayat 9 tadi, Ratu. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Pergi misa yang Katolik tuh sopan sekali, terima komuni. Tapi berteman dengan dunia. Erlen, engkau punya sinyal baik atau tidak? Erlen, saya butuh Yakobus 4, brother. Kalau itu 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah timbul pertentangan di antara kalian? Saya bingung nih, saya punya atau kalian punya nih? Tidak ada reaksi sama sekali. Halo? Oh ya Romo. Yakobus berapa Romo? 4 ayat 1 sampai 4. Nanti sekarang saya butuh engkau di Yakobus 2 tadi. Keempat dulu. Oke. Yakobus 4. Ayat 1 sampai 4. Oke. Konflik timbul dari mana? Konflik timbul dari mana? Ya.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kembali Yakobus 2 ayat 9. Yang menjadi musuh Allah adalah mereka yang memilih untuk menjadi sahabat dari dunia. Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saya punya teman-teman pejabat, politikus. Para politikus, kalau kamu hasil korup, kamu jangan donasi kepada rumah yatim piatu. Kamu politikus, kamu makan sendiri uang itu yang hasil korup itu. Jangan kasih bantu kepada yatim piatu, jompo, rumah sakit, gereja. Jangan bikin malu kamu di hadapan Allah. Pakai uang korupsi, seolah-olah baik kamu bantu. Lanjut ayatnya. Dan banyak pemimpin-pemimpin agama senang kalau dibantu oleh para politikus. Kalau uang dari dia punya gaji, silakan. Kalau hasil korup, kamu jangan bikin rusakkan kamu punya hati nurani dan hati nurani orang lain. Lanjut ayat 10-nya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Terhadap seluruh hukum itu kamu salah. Lanjut. Sebab ia Langsung. Ayah, baca semua. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzinah. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kamu tidak membunuh. Kamu datang ke gereja. Kamu datang ke kultus-kultus protestantisme sebagai orang baik dan benar di hadapan Allah. Tetapi korupsinya minta ampun. Tetapi membencinya minta ampun. Tetapi mengkritiknya minta ampun. Tetapi menghujatnya minta ampun. Yang tidak buat satu, tidak buat semuanya. Lanjut ayatnya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Lanjut. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pasel, ada yang mengatakan dia beriman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan eksistensi tentang keselamatan. Apakah orang yang mengatakan dia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan, apakah imannya menyelamatkan dia? Baca kembali ayat itu, Ratu. Penting sekali ayat itu. Apakah gunanya, saudara-saudaraku,
Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, Lanjut. dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sola fide. Dapatkah iman menyelamatkan protestantisme dengan sola fidenya? Lanjut. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pavel, engkau bilang engkau punya iman sebesar biji sawi, tapi kau tidak punya perbuatan. Iman itu mati. Lanjut. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Tahan dulu. Sekarang iman tanpa perbuatan itu seperti imannya siapa? Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lanjut. Hai manusia yang bebal, Keras. Keras. hai manusia yang bebal, Saya belum dengar. Keras. Lebih keras yang bebal itu. hai manusia yang bebal, Ini baru kenal. Lanjut. Kenapa bebal? maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sola fide sama dengan bebal. Lanjut. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kembali lagi yang bebal tadi. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Hai manusia yang bebal, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, ingat baik-baik. Iman dan perbuatan bekerja sama. Dan dengan perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Lanjut ayatnya 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Hai kamu yang bebal. Bukan saya ngomong ini, ayat 20 tadi. Bukan saya, hai kamu yang bebal, ayat 24. Hai kamu yang bebal, ayat 24 dibaca. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sekarang kita pakai bahasa Latin Siki yang terakhir. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya dan bukan sola fide. Lanjut ayatnya.
Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Rahab bukan orang Yahudi. Dia pelacur. Dia menyembunyikan dua pengintai Israel. Sekarang ayat 26 tutup mulia. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pavel, mana kau punya iman ini? Tanpa perbuatan atau disempurnakan oleh perbuatan? Disempurnakan oleh perbuatan. Ini apa ya? Secara pribadi ini memang menampar saya sih sebenarnya. Ya, terima kasih Romo sudah kasih pencerahannya, luar biasa sekali. Jadi pertanyaan sangat esensial ya, saudaraku. Iya. Penting sekali karena selama ini runtuhnya sola fide di sini. Terima kasih Romo sudah kasih pencerahannya saya. Jadi ingat baik-baik, engkau kalau kau tidak mau berdosa, Yakobus 4 ayat 15. 15. Coba Erlen 14 Erlen Yakobus 4 ayat 15 kalau tidak ayat 17. Ayat 17. 15. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya Sinyale Erlen. Jakarta Erlen hujan capek. berarti engkau mute kan biar ratus ya, oke. Oh, Jakarta hujan besar ya? Iya. Yakobus 4, saya bantu ya. Iya Kak. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Semua kemegahan ini adalah salah. Kenapa ayat 17? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pavel, jika engkau tahu bahwa engkau bisa berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Dosa adalah kevakuman kebaikan yang engkau dengan sadar tahu dan mau. Yep. Jangan lupa berbuat baik ya, Pavel. Iya Romo. Ingat ada satu puisi, refleksi, anekdot yang bagus sekali. Tuhan tidak punya tangan lagi. Tanganmu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat mereka yang jatuh. Luar biasa. Tuhan tidak punya kaki lagi. Engkau terakhir berkopotong. Tuhan tidak punya kaki lagi. Kakimu adalah perpanjangan kaki Tuhan untuk mencari mereka yang hilang. Tuhan tidak punya telinga lagi. Telingamu adalah perpanjangan telinga Tuhan untuk mendengarkan mereka yang menderita. Tuhan tidak mempunyai mata lagi. Matamu adalah perpanjangan mata Tuhan untuk melihat yang benar di dalam hidupmu. Tuhan tidak punya mulut lagi untuk mewartakan. Mulutmu adalah mulut Tuhan, perpanjangan mulut Tuhan untuk mewartakan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan tidak punya hati lagi. Hatimu adalah perpanjangan hati Tuhan untuk mencintai dengan ketulusan. Tuhan tidak punya firman lagi. Perkataan dan perbuatan adalah firman yang dituliskan secara baru di dalam hidupmu. Oke? Oke Romo, hampir nangis nih tapi luar biasa. Jangan. Jangan. Penggawang banget Romo. Penggawan di Epa ya. Iya saya orang tua asli orang Jakarta. Momere. Iya di Jakarta. Hanya lahir besar di Jakarta.
Bahasa Momernya lancar sekali, Romo. Aura lancar, naman tutur saran sika ko yun. Bisa. Damin ko. Nuan. Bisa. Tapi au lahir aja kata ya kan pa ya naman tutur saran sika. Mama ay papa ko. Banyak sejarahnya lah. Ya, au lahir pa ya Jakarta. Oh, bukan. Saya lahir di Momere, di Flores. Pa ya, mau mere pa ya. Eh apa ya? Dekat Ya au di rindu tutur saran sika di au di melaju terus nih. Oh, oke. Biar kami Woring ngomong bahasa Momere supaya saya sudah lama tidak ngomong bahasa saya punya mama pembahasa. Oh, Mama atau Momere atau enggak nih Sikalela. ya. Sikalela. Saya bapak mama saya juga orang Sikalela. Kan ya. Iya. Mama dari Sikabidara, Oh, Natergaharia. Coba yang kali kecil itu lari ke atas SDK Bidara itu Natergahari, di sini keluarga semua. oh, Hanya mama besar di Kampung Beru di Lorong Sinamelu, Sirameluk lapangan ya. Kota Baru. Iya, Di Gardena Aloritan. semua tuh keluarga semua di situ. Mama Oh, iya, Nona, Mak. Mama Sinta, Charles mereka, Kakak Yeni mereka. Ya tapi yang suaminya orang Lebata gitu. Iya. Sepupu-sepupu Iya. dong di situ, Dede Ande mereka itu. Tapi saya dari tahun 2005 saya sudah keluar dari Momere, Romo. Oh, oke. Iya. Rumah saya dekat ini SMP Frater. Oh, kalau itu di situ di sebelah mana kok? Eh Di depannya SMA Frater? apa? Bukan, Romo. Dekat dengan lapangan Don Bosco. Sudah. Don Bosco di belakang SMA Frater kalau begitu ke arah Dekat Johannes Paulus. iya. Ini nih mereka ini Ica mereka nih kan? Aduh, Romo, saya sudah awerain tang, Bah. Saya Awerain tang. sudah Yang 2005. pernah jadi anggota DPR ya kok. Yang ex Frater nikah dengan Momere itu. Iya. Elapai. Dekat dulu rumah kami itu dekat almarhum orang DPR juga, namanya Pak Pit Jelalu, almarhum. Iya, makanya itu anak-anak saya, anak-anak saya kenal baik. Oh, Makanya saya bilang itu Jenny. dari Ica mereka. Iya. Suni mereka, Suni jelas. Iya, mereka. Suni Jelalu, ya, betul. Adik-adik, Kenal. ya, adik-adik Makanya semua. mengerai tapi nikah dengan orang Momere gitu kok. Oh iya. Iya. Saya baru tahu nih Romo mamanya orang Momere. Mereka Momere. Iya, dulu saya pernah masuk Persami. Tahun berapa, Romo? 2005, 2006 yang mau turnamen El Tari Memoria Cup di ini Atambua, dari Arsenal pakai 3 penyerang, Cio Cleopas, Rido Rado dengan saya. Saya sudah tua waktu umur sudah 25, 26 ya, masih sudah umur gantung sepatu lah sebelum tabis. Begitu. Kita tahu cuma Arsenal dulu tuh tahun berapa tuh yang dulu ada satu pater yang mirip Zidane dia. Yang berarti kau masih kecil kah waktu itu? Iya, saya masih SMP apa SD lupa. Siapa dulu dulu Arsenal? Iya, itu terkenal sekali Arsenal tuh dari Ledalaro tuh. Jadi mereka Arsenal. tuh, ya ada satu pemain mirip Zidane, hanya kita lupa siapa. Engkau masih SD kah? SMP kah? Oh iya, berarti Saya kami masih- belum masuk masih Ledalaro. SMP. Pasti. Oh, Kami belum iya. masuk. Kami belum masuk Ledalaro. Arsenal Terkenal sekali. kepanjangan Arsenal. Itu Arnold Jansen Ledalaro. Iya. Jadi Arsenal Arnold Jansen Ledalaro. Iya. Masih ingat memori itu, masih ingat pas main di Gelora Samador. Waktu saya di Ledalaro bawa 2 piala, Uber Cup dengan ini piala Golkar. Oh. Kalau dulu kita tuh masih piala apa ya? Piala Pertamina punya tuh. Lupa. Pertamina. Yang kami ikut yang karena itu Pater Lipus Tule jadi rektor, dia izinkan kami ikut turnamen. Yang pertama Uber Cup.
Itu kami bawa piala. Uber Cup itu kasih kalah Pelangi atau kasih kalah Amopaga, saya tidak ingat lagi. Lalu Golkar Cup final di lapangan Kota Baru itu kasih kalah Sentrum di final. PSC. Sentrum ini mereka teman-teman dong. Iya. Siapa? Aduh, saya lupa semuanya. Jadi saya masuk Best. Persami itu yang kiper itu kiper ini Made Ketut atau Made yang Brimob nih. Oh, Brimob ya. Iya. Sudah paham saya. Luar biasa. Tapi 1 minggu sebelum mau pergi itu ada Ridorado mereka tidak doa pagi pateremi ceme dapat ya batalkan kami semua, kami tidak ikut ini El Tari di Atambua. Oh iya. Gagal ikut ke Siarabu padahal sudah siap ini latihan dengan Persami itu mau 1 bulan lebih. Iya. Kalau angkatan saya tuh Persami tuh saya masih nonton tuh kayak Om Jabar, terus Stinky. Oh, Stinky masih ya. saya suka waktu sudah yang Pelangi nih kakak siapa, aduh saya sudah lupa mereka ya. Okay. Terima kasih Romo ya. Semangat. Iya. Ya. Terima kasih. Oke. JJ. Boleh saya turun ya Romo ya? Ya. Apa enggak? Oh, penggawang. Gue mau ngapun. Semangat. Persami itu Persatuan Sepak Bola Maumere. JJ. Saya masih ingat Amopaga, Putra Kewa, Sentrum, Pelangi, ini Putra Sika punya nih apa nih? Banter, aduh Binter, aduh lupa semasa lalu sudah. Turnamen ingat waktu itu. Persende tidak hanya kalau Persi Manggarai masih ingat. Persi Manggarai kalau tidak salah Mas Koko yang di teman baik. Mas Koko yang pernah jadi pelatih Persim tuh, Mas Koko. Ingat baik, Mas Koko itu saya ingat baik, Mas Koko. Perseptin waktu itu belum pisah antara Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Persim. JJ, lagi 10 menit nih ada satu yang di bawah mau tanya atau bagaimana karena JJ sudah dipanggil belum jawab. Sebentar saya harus buat panggilan mendadak. Ibu Yeye. Ibu Yeye. Halo. Ibu Yeye 1.